Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa bimbingan Islam rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah yang ke-13 masih dalam pembahasan kitab yang sama, yaitu sifat shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Sifat puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, karya Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah dan Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala. Pada halaqah yang ke-13 ini kita akan membahas seputar al-qadha, yaitu mengqadha saum Ramadan. Ada 4 permasalahan dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, kita harus paham bahwa mengqadha saum Ramadan yang kita tinggalkan dengan sebab-sebab syar'i yang sudah dijelaskan, ini tidak harus segera. Tapi kewajiban mengqadha ini sifatnya adalah tarakhi, yaitu bisa dilakukan nanti-nanti ya, sesuai dengan kemudahan dan kesanggupan. Pokoknya sampai 11 bulan ke depan. Ya, artinya jangan sampai masuk lagi bulan Ramadan tahun depannya. Ya. Begitu, ini berarti ada waktu yang cukup panjang ya untuk mengqadha ya, selama 11 bulan setelah Ramadan. Dan ini berdasarkan satu hadis Aisyah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang beliau menjelaskan, kana yakunu alayya shaum min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Ya, kana yakunu alayya shaumu. Saya itu punya utang puasa, ya puasa Ramadan. Min Ramadan. Lalu kata beliau, fama astati' an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Saya tidak bisa untuk mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Bayangkan ya, di bulan Sya'ban. Jadi sudah hampir masuk Ramadan lagi tahun depan itu ya. Ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan kepada kita semua bahwa mengqadha shaum Ramadan itu sifatnya tarakhi ya, sifatnya sesuai dengan kemudahan ya, tidak harus segera. Namun tidak syak lagi ulama sepakat bahwa kalau orang ingin segera mengqadha saumnya, maka ini jelas lebih baik daripada menunda-nunda. Artinya sementara dia mampu tapi dia tunda-tunda, ini tentunya kurang baik. Ya, sebaiknya memang segera diqadha saum tersebut. Ya, karena memang berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah ya, berlomba-lombalah segera ya menuju ampunan dari Rabb kalian dan menuju surga. Dan juga Allah memuji sifat orang-orang yang beriman dalam surat Al-Mu'minun ayat 61, ulaika yusari'una fil khairati wa hum ya laha sabiqun. Mereka itulah yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan ya, dan mereka berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Jadi pada asalnya tidak harus ya segera. Namun kalau dia ingin segera, maka ini lebih baik. Yang kedua, juga tidak harus berturut-turut dalam mengqadha ya. Jadi misalkan kalau biasanya kaum wanita ya, itu mesti punya utang puasa karena haid ya, sekitar 6 atau 7 hari atau lebih atau kurang. Itu tidak harus ketika mengqadha sekaligus berturut-turut, tidak. Ya. Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah lewat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ya, dia menggantinya di hari-hari yang lain. Dan hari-hari yang lain ini tidak ada keterangan di sini ya harus berturut-turut setiap hari, tidak. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan hadis ini ya, sebagaimana dalam Sahih Bukhari secara muallaq, beliau mengatakan la ba'sa bihi an yufarraq. Ya, tidak mengapa jika seseorang memisah-misahkan dalam mengqadha ya
saum Ramadannya itu. Tidak mesti setiap hari berturut-turut. Demikian pula perkataan Abu Hurairah, yuwatiruhu insya, ya, yaitu dia yuwatiruhu artinya dia jarang-jarangkan, kalau dia mau tidak masalah, dia tidak harus berturut-turut, ya. Jadi dalam hal ini disesuaikan dengan kemudahan dan keleluasaan kita. Intinya jangan sampai masuk lagi bulan Ramadan yang tahun depannya karena ini ya dianggap lalai dan meremehkan, ya, karena waktu segitu lamanya ya, selama 1 tahun ya 11 bulan dia nggak sempat mengqadha, ini bagaimana ya, begitu. Oleh karena itu ya, Al-Imam Ahmad sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya yaitu Imam Abu Dawud dalam kitabnya Masail Abi Dawud dari Imam Ahmad, ya, Imam Abu Dawud mengatakan sami'tu Ahmad su'ila an qada'i Ramadan, aku mendengar Imam Ahmad ketika ditanya tentang mengqadha Ramadan, maka Imam Ahmad menjawab insya'a farraqa wa insya'a taba'. Kalau dia mau untuk mengqadhanya secara terpisah-pisah harinya, maka silahkan. Kalaupun dia mau untuk mengqadha secara berturut-turut, ya maka silahkan juga. Ya, siapa yang mau berturut-turut dan dia sanggup lakukan, dan kalaupun dia mampunya dengan cara terpisah-pisah, maka lakukan juga. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, para pemirsa rahimakumullah, bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang meninggal dalam keadaan dia masih ada sholat-sholat wajib yang belum dilakukan, ya maka ini tidak ada qadha-nya. Kalau sholat tidak ada qadha, tidak juga ada fidyah ya. Sebagaimana yang banyak tersebar di masyarakat ya, ada orang mati itu fidyah, sholat itu nggak ada sebetulnya ya. Jadi kalau sholat itu tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Adapun kalau saum, maka inilah yang ada qadha atau fidyahnya. Ya. Maka dilihat saum wajib ini imma ada 2 kemungkinan ya. Orang yang meninggal dunia dan dia masih punya utang saum wajib, ini ada 2 kewajiban. Yang pertama adalah mungkin diqadha, yang kedua yaitu dengan cara dibayarkan fidyah. Ya. Dan puasa wajib itu ada 2. Yang pertama adalah puasa Ramadan, dan yang kedua adalah puasa dengan sebab nadar. Ya, nadar itu janji seseorang untuk melakukan puasa yang tadinya puasa ini tidak bersifat wajib, maka dengan sebab nadarnya maka menjadi wajib hukumnya. Maka kalau dia mati masih meninggalkan utang puasa nadar, maka puasa nadar inilah yang diqadha oleh walinya, oleh ahli warisnya ataupun orang lain. Ya, tidak masalah. Adapun puasa Ramadan maka tidak dipuasakan oleh walinya, akan tetapi dibayarkan fidyah ya, untuk 1 harinya itu diberikan kepada 1 orang fakir miskin. Ya. Dan inilah yang insyaallah pendapat yang sahih. Berarti di sini ada khilaf ulama memang tentang mengqadha puasa Ramadan bagi orang yang punya utang puasa Ramadan dan dia mati ya. Maka yang sahih, yang benar, kalau puasanya itu puasa Ramadan itu dibayarkan fidyah ya. Tapi kalau puasa wajibnya itu puasa nadar, maka inilah yang dipuasakan oleh walinya atau oleh kaum muslimin yang hidup setelahnya. Ya. Terdapat satu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang mati dan dia masih memiliki utang puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Dan ini ya, yang dimaksud adalah puasa nadar. Ya, ini memang hadis umum ya. Demikian pula hadis Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari Muslim
yang kisahnya itu ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha shawamu syahrin. Ya Rasulullah, ibu saya meninggal dan dia masih punya utang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apakah aku mengqadanya? Maka kata Nabi, na'am, ya, fadainullahi ahqqu an yuqda. Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk diqadha, ya, dibayarkan. Nah, ini hadis-hadis umum seperti ini dikhususkan dengan hadis-hadis yang menjelaskan bahwa, ya, yang mempuasakan dari wali itu adalah kalau puasanya adalah puasa nazar. Ya. Puasanya adalah puasa nazar. Ya. Oleh karena itu Imam Ahmad juga ketika ditanya, sebagaimana dalam kitab Masail Imam Ahmad, ya, riwayat Abi Dawud, kata Imam Abu Dawud, aku mendengar Ahmad bin Hanbal mengatakan, la yusamu anil mayyiti illa fin nadhr. Ya, tidak dipuasakan mayit itu kecuali kalau saumnya adalah nadar. Dan Imam Abu Dawud mengatakan, qultu li Ahmad, aku bertanya lagi kepada Ahmad, fa syahru Ramadan, terus kalau puasa Ramadan bagaimana? Kata beliau, yut'amu anhu, ya, yaitu diberikan makanan untuknya, jadi dibayarkan fidyahnya, ya. Dan inilah yang insyaallah subhanahu wa ta'ala yakni lebih tepat, ya. Sekali lagi di sini ada khilaf ulama memang, tapi ini yang lebih tepat karena banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, ya, orang yang meninggal dan dia masih memiliki utang puasa nazar, ini dipuasakan oleh orang-orang berupa walinya, ya, orang-orang tersebut walinya ataupun orang lain, ya. Baik satu orang itu dia berpuasa sejumlah puasa nazar yang pernah diucapkannya dahulu, ataupun beberapa orang, ya. Jadi misalkan puasa nazar orang yang meninggal itu ada 30 hari, maka boleh dipuasakan oleh 30 orang, boleh. Masing-masing orangnya 1 hari berpuasa. Ya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maksudnya kalau itu it'am, ya, memberi makan, maka jelas ini tidak masalah kepada 30 orang fakir miskin. Demikian pula dipuasakan tidak masalah juga oleh 30 orang yang berpuasa nadar tersebut, ya. Artinya yang berpuasa untuk mempuasakan orang yang meninggal yang berpuasa nadar tersebut, yang punya utang puasa nadar tersebut. Demikian, wallahu alam, ya. Semoga bisa menjadi bekal ilmu kita, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum.